Ada. Ada. Loh, Ada, iya. 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 Mau. Iya. Enggak, tapi Jadi kamu akui jadi enggak? jadi Enggak mau jadi enggak? rendah kan? Jadi rendah kan? Ngomongnya sama orang kayak gini. Satu Raja-Raja 20, 21, 22, Nah, Yesaya itu Bang Jim. 45 nomor 7. Banyak dalilnya kok. Yang membuat Bentar, permusuhan, sayang. yang mengadakan permusuhan antara keturunan iblis dan keturunan manusia itu siapa? Ya, Yang sebentar mengadakan. sayang. Sebentar sayang. Tapi kalian mengakui itu. Jijik banget sih. Kok jijik, Yang Pak? yang mengadakan Kalian sebentar, permusuhan. saya tanya dulu. Kalian Yang mengakui mengadakan enggak? permusuhan siapa? Mengatakan Iya. permusuhan itu kepada siapa? Kepada iblis kan? Iya, yang mengadakan permusuhan Iya, antara manusia dengan iya. iblis siapa yang mengadakan? Iya, Allah. Kalau Allah kan memang mengadakan permusuhan dengan iblis. Tapi kalau Allah mengadakan mengutus iblis, permusuhan. iya. Tapi kalau Allah mengutus setan, betul. Kalau ada dalilnya Tuhan mengutus kemudian roh jahat kepada Saul gimana? Sebentar, Sam. Kena lagi. Kalau ada dalilnya Tuhan mengutus roh jahat, roh dusta ke mulut nabi-nabi gimana? Kena lagi. Selalu kena kamu. Iya, kalau Tuhan mengadakan permusuhan Apa? dengan iblis, Bukan, ya. bukan, Iya. bukan. Tuhan Itu Tuhan yang mengirim. benar. Tuhan yang mengirim. Tuhan mengirim roh bukan jahat. Mengutus mengirim sama. setan. Iya. Ya, ketahuan deh. Mengutus dan mengirim itu sama. Terus, ayo, ayo, malu dia, malu kasihan delo. Ternyata Tuhan mengutus nabi-nabi. Ayo, Kasihan. kita, ayo, malu dia. 1 Raja-Raja 22 nomor 23. Ayo, karena itu sesungguhnya Tuhan telah menyimpan roh dusta. Ayo, menyimpan loh. Menyimpan roh dusta ke dalam mulut semua nabi. Sebab Tuhan telah menetapkan untuk menimpahkan malapetaka kepadamu. Ayo. Kabur dia, malu. Siapa lagi Gerunda ini ada Anan, Uzumaki sama Delvi. Silakan Dia dibuka enggak mic-nya, Jibril, teman-teman. ini kelasnya beliau. Silakan Bang Jibril. Tapi ya sudahlah, aku Bang. itu cukup itu aja lah. Kalian Saudara sudah Paulus, mengakui. Saudara Paulus, Juma sebentar. kamu jangan egois bang. Kita diskusi baik-baik aja napa. Tuhan saya mengutus iblis, betul. Ya sudah. Ya sudah. Oke, sekarang gini. Kepada siapa kemudian iblis itu diutus? Nah itu, Kenapa? kepada siapa iblis itu diutus? Farikan hada wa farikan hakka alaihimud dalalah innahum takhasus syayatin awliya min dunillah wa yansabuna annahum muhtadun. Sesungguhnya orang-orang kafir itu menjadikan iblis sebagai pelindung selain daripada Allah. Jadi di atas muka bumi ini memang ada iblis ciptaan Tuhan, ciptaan Allah. Tetapi yang perlu saudara pahami adalah ketika Tuhan saya mengutus iblis kepada orang kafir, Tuhan di dalam kitab saudara yang Anda ambil dari agama lain, Tuhan mengutus iblis dan menaruh iblis di mulut nabi-nabi. Jadi Tuhan yang ada di Bible bang, menaruh iblis di mulut nabi-nabi. Jadi kalau mulut nabi sudah ada iblis, apalagi Paulus ada iblis di dalam dirinya yang menggocok dia, itu gimana ceritanya pengikutnya bisa selamat bang? Kalau Al-Quran kan jelas, iblis diutus kepada orang-orang kafir, kepada para penyesat. Wajar, namanya penyesat, ya biarkan aja bersama dengan iblis. Tapi kalau nabi yang bersama dengan iblis itu gimana? 1 Raja-Raja 22 nomor 23. Dengarkan.
Karena itu sesungguhnya Tuhan telah menyimpan roh dusta, roh jahat, roh iblis ke dalam mulut semua nabimu ini. Sebab Tuhan telah menetapkan, Tuhan telah menentukan, Tuhan telah membuat semua itu untuk menimpahkan malapetaka kepadamu. Nah, sekarang pertanyaan saya, siapa yang mengutus kemudian iblis ke atas muka bumi menurut Bible setelah Tuhan memproklamirkan bahwa keturunan Adam dan keturunan iblis akan bermusuhan? Ingat tadi di Al-Quran sudah saya jelaskan kepada saudara bahwa iblis itu diutus kepada orang-orang kafir, orang-orang jahat, memang berteman iblis. Paulus mengaku ada iblis di dalam tubuhnya. Kitabmu mengatakan bukan cuma Paulus, tetapi kitabmu mengatakan, kitab yang kau ambil dari agama lain, yang kau klaim kitabmu, Tuhan menyimpan, menaruh, menetapkan sebuah malapetaka dengan cara Tuhan menyimpan iblis di mulut para nabi. Paham ya? Sekarang saya ingin bertanya, tolong dijawab, dihargai pertanyaan saya. Yesus berkata kepada muridnya, waspadalah kepada Planos. Kepada Planos, Planos ini iblis. Waspadalah kepada Planos, iblis penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Menurut Yesus di dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5, iblisnya memakai nama siapa? Jawab. Memakai nama Yesus. Nah, sekarang memakai nama Yesus. Bagus, tepuk tangan dulu, tepuk tangan dulu, tepuk tangan dulu. Iblis memakai nama Yesus. Sekarang siapa yang menyembah Yesus di luar Yahudi? Yang menyembah Yesus. Memang Di luar Yahudi. Yahudi sebentar. Memang Yahudi menyembah Yesus. Tidak, Oh, di tidak. luar Makanya Yahudi. saya tanya, Lah, iya, makanya. Kalau di luar siapa Yahudi. di luar? Sebentar, Terlepas itu, siapa di luar Yahudi yang menyembah sosok yang bernama Yesus, yang adalah iblis itu? Siapa? Ya, Siapa? yang saya tanya, kamu ngomong di luar Yahudi, memang ada Yahudi menyembah Yesus? Yang enggak ada. Lah, Tapi makanya di luar, tapi di luar Yahudi ada nggak menyembah Yesus? ada. Orang Kristen. Sekarang siapa yang menyembah Yesus yang adalah iblis ini? Siapa? Yesus iblis. Ya, tadi kamu tadi kan sudah akui. Dengar. Waspadalah, kata Yesus kepada orang Yahudi. Waspadalah kepada iblis yang datang memakai namaku. Iblisnya datang memakai nama siapa? Iblisnya ketika memperkenalkan nama, apa kata iblis? Nama saya adalah... Sebentar, memakai nama Yesus. Betul. Jadi iblisnya Terus, memperkenalkan kenapa? nama dengan sebutan begini. Perkenalkan nama saya adalah... Iblisnya Terus? berkata, perkenalkan nama saya adalah... Memakai. Iya, Kamu tidak paham antara iblisnya memakai. berkata, perkenalkan nama saya adalah... Yesus. Terus kenapa? Iblis mengaku Yesus. Sekarang siapa yang menyembah iblis dalam nama Yesus? Sebentar, Bang. Itu kan Saudara, narasimu. siapa Sebentar. yang menyembah? Dengar. Sabar. Siapa yang menyembah Yesus dalam iblis dalam nama Yesus? Ayo, jawab. Sebentar, Jawab. sabar dulu. Siapa? Bang, itu kan narasimu. Siapa yang menyembah iblis? Siapa yang menyembah iblis dalam nama Yesus? Jawab. Ya tidak ada lah. Lah Kristen. Enggak ada Kristen menyembah pula. Yesus. Loh, Hah? Kristen menyembah Kamu tidak Yesus. menyembah Yesus? Kamu tidak menyembah Yesus? Saya menyembah Yesus. Nah iya, Yesus. Terus kenapa? Ketika Anda mengatakan Anda menyembah Yesus, kata Yesus kepada kaumnya Bani Israel, iblis datang dalam nama siapa? Ya. Iblis datang dengan nama siapa? Nah, Dibaca toh, dibaca. Nama siapa? Nama siapa iblisnya? Namaku tah, nama Yesus. Iya, Yesus. Berarti iblisnya bernama Yesus. Betul? Oke, sekarang gini. Di luar Yahudi. Sebentar. Iya. Dengar. Orang-orang Yahudi menyembah Elohim. Orang Islam menyembah Allah. Orang Kristen menyembah Yesus. Iblisnya bernama apa? Bernama Allah, bernama Elohim, atau bernama Yesus? Jawab. Oke, Bang. Kalau saya mengatakan, saya mengaku
siapa? Enggak, jangan Prabowo. bikin Sebentar, asumsi gereja. sebentar loh. Jangan Itu kan jangan bikin asumsimu, asumsi gereja. Yang- Penyesat itu datang memakai nama Yesus. Hari ini Anda terciduk menyembah Yesus. Berarti Anda menyembah iblis. Bang, kalau sekarang mengaku kutanya. bernama Sekarang Bang, dengar. Enggak usah Sabar, Bang. analogi Loh, anak TK, kamu enggak usah. ini loh. Orang Yahudi menyembah Yesus atau menyembah Elohim? Orang Yahudi. menyembah Nah. Yesus. Orang Yahudi menyembah Yesus atau menyembah Elohim? Tidak tahu, orang Yahudi kan menyembah Allah, Elohim. Menyembah Allah. Adonai. Terus Menyembah kenapa? Allah. Orang terus Islam kenapa? menyembah Allah. Orang Yahudi menyembah Allah. Siapa yang menyembah iblis dalam nama Yesus? Sabar, Bang, sabar. Orang Anda Yahudi yang harus menyembah sabar. Allah. Saya tanya, Sekarang orang Yahudi. pertanyaannya, siapa yang menyembah iblis dalam nama Yesus? Jawab. Ayo. Saya tanya, orang Ayo. Yahudi menyembah Allah. Saya tanya. Ayo, siapa yang saya menyembah tanya, iblis dalam nama katamu- Yesus? Ayo. Katamu tadi. Ayo, siapa yang menyembah iblis dalam nama Yesus? Bang Juma, Penyembah sabar. Yesus, penyembah Yesus di muka bumi ini cuma satu, Kristen. Berarti yang menyembah iblis dalam nama Yesus siapa, Bang? Siapa, Bang? Apa menyembah iblis ini Bang. siapa? Siapa, Bang. Bang? Bang. Siapa, Bang? Abang Paulus. Siapa Orang. yang menyembah iblis dalam nama Yesus, Bang? Kau mau tuduh siapa penyembah iblis itu dalam nama Yesus? Islam tidak menyembah yang mana sembahannya Yesus. Yahudi tidak menyembah yang mana sembahannya Yesus. Hindu tidak, Buddha tidak. Lalu siapa yang menyembah iblis dalam nama Yesus? Kalau begitu siapa? Bang, sudah. Jawab. Sudah, Pak, belum? Jawab. Jangan, Siapa yang yang kejang-kejang. menyembah? Mulai, Dengar. Bang Juma, kejang-kejang. Siapa yang menyembah iblis dalam nama Yesus? Ingat kata Yesus, waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Pertanyaannya, mana banyak orang yang disesatkan oleh oknum yang bernama Yesus Kristus itu? Silakan Anda jawab. Bang, orang Kristen itu menyembah Yesus, bukan menyembah Kristen. iblis. Ya, bukan menyembah iblis. Dari mana Loh. Anda mengatakan bahwa Anda bukan menyembah iblis, sementara Yesus mengatakan iblisnya datang dalam nama Yesus? Duh, kalau saya sebentar, Bang. Kalau kena saya deh. mengaku Prabowo, Kena deh. apakah saya jadi Prabowo? Kena deh. Bisa nggak iblis mengaku Yesus? Bisa nggak iblis mengaku Yesus? Bisa nggak iblis mengaku Yesus? Saya mengaku Prabowo bisa kok. Bisa nggak Kena mengaku deh. Yesus? Iblisnya Iblisnya bisa. Loh, bisa, Iblisnya tapi bisa kan mengaku? tidak dipercaya. Bisa. Tapi kan tidak, bisa. Bisa. Tapi Yesus membocorkan rahasia bahwa iblis datang memakai nama Yesus dan Anda sudah mengakui. Dan kata Yesus, iblis ketika datang memakai nama Yesus, iblis ini memiliki banyak pengikut. Iblis ini banyak menyesatkan banyak orang. Sekarang di muka bumi ini yang menjadi pengikut Kristus atau pengikut Yesus yang banyak itu di mana? Apa nama kelompoknya? Apa nama golongannya? Apa nama agamanya? Hindu, Buddha, Islam, ateis, atau aliteng? Hah? Kau mau kemana, Paulus? Sudah, Bang Saudara mau Juma. kemana? Sudah apa belum? Sudah, Pak. silakan. Ah, ini orang Kristen itu menyembah Yesus, bukan Nah. menyembah iblis. Oke. Ya. Sebentar, sabar. Kamu panjang lebar, saya baru berapa kata kamu sudah Orang Kristen kejang-kejang, itu menyembah ya. Yesus. Oke, Ya, kita menyembah simpan. Yesus, betul, Kita simpan. ya. Oke. Karena di situ Yesus kan dibangkitkan. Ya, bangkit, iya. ya. Iya. Terus kamu tadi mengatakan orang Yahudi menyembah Allah, betul? Iya, betul. Dalilnya di mana, Bang? Orang Yahudi menyembah Allah. Amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa. Jelas itu.
Tolong kau tunjukkan ketika Anda mengatakan, Bang, saya sudah jawab. sabar loh. Saya Itu kan sudah jawab. Saya sudah jawab. Saya sudah jawab, Bang. Saya sudah dari jawab. kelompokmu, Saya Bang. sudah jawab, abangku. Udah aku jawab. Sekarang Bisa saja ngeklaim. sekarang Anda mengatakan bahwa Kristen menyembah Yesus. Itu kan ucapan Anda tadi kan? Dalilnya, Anda Bang. Kristen menyembah Yesus. Tolong tunjukkan Orang di mana dalilnya orang Yahudi penganut ajaran Torah menyembah Yesus. Di mana dalilnya? Bang, pernyataan orang Yahudi dalam kitab Taurat yang menyembah Allah itu ada enggak? Menyembah Yesus ada enggak? Loh, saya tanya orang Yahudi yang Bang, aku kan tidak mengatakan generasi. Bang, Masalah sabar. generasi. Orang Yahudi menyembah kepada hakikat yang maha suci lagi maha tinggi. Yesaya 5 nomor 16. Kami mengenalnya dengan sebutan Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan Tuhanmu adalah makhluk yang terkutuk, yang mati dengan jalan terkutuk di atas tiang salib. Ada enggak orang Yahudi menyembah makhluk terkutuk? Ayo, jawab. Sudah, kita apa belum? Jawab, jawab. Oke, saya jawab. Ada enggak orang Yahudi menyembah makhluk terkutuk di tiang salib? Bang, Ada enggak? saya kan tidak mengatakan orang Yahudi menyembah Yesus. Nah, Tapi sudah, kamu syukur. mengatakan orang Yahudi menyembah Allah. Al-Quran Dalilnya saya mana? mengatakan itu. Taurat, Al-Quran bukan saya. ya? Bang, Al-Quran orang saya Yahudi yang itu mengatakan itu. Al-Quran saya yang mengatakan. orang Yahudi kitabnya. Ya silakan aja mereka dengan mengkitabkan kitabnya. Saya yang kau tanya. Ya, silakan Al-Quran saja. saya mengatakan itu. Ya, lucu. Lucu. Al-Quran saya yang mengatakan itu kok. Iya, terserah. Itu kan menurut kamu. Menurut kitab kamu. Kitabmu ada nggak kitabmu baik perjanjian lama Ada perjanjian kenyataan. baru orang Yahudi menyembah makhluk kutukan? Ada nggak? Pertanyaannya ada enggak? Ada nggak? Pernyataan orang Yahudi menyembah Saudaraku, Allah. nggak ada enggak? urusan. Aku nggak percaya sama mereka. Aku hanya percaya kepada Al-Quranku. Aku nggak percaya orang Yahudi. Iya, ya silakan. Kenapa saya sebagai seorang Muslim harus berlandaskan dengan iman mereka? Pret, emang gue Yahudi? Harus berlandaskan iman saya dong. Al-Quran saya mengatakan begitu. Qulu amanna billah. Qulu amanna billah. Wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa wa Yaqub wal asbati. Ayo. Itu kitab saya mengatakan. Kalau hari ini Anda mengatakan tidak, Anda mengatakan tidak karena berdasarkan apa yang Anda pahami dengan kitab Anda. Saya memahami dengan kitab saya. Kan jelas itu. Kenapa Anda membatasi? Kenapa Anda membatasi kitab saya? Kenapa Anda membatasi iman saya? Saya berbicara berdasarkan iman saya. Ayo, sekarang tolong berdasarkan imanmu. Ada nggak orang Yahudi menyembah makhluk yang digantung dengan jalan kutuk di atas tiang salib? Ada nggak? Jawab. Bang Zuma. Jawab dulu dong. Mengatakan Jawab itu. dong. Apakah saya mengatakan itu? Jawab aja. Saya minta Anda jawab. Jawab dong. Jawab dong. Ada enggak? Ada enggak? Tidak ada. Terus Oh, kenapa? tidak ada. Tidak ada kan? Dengar. Tidak ada orang Yahudi menyembah makhluk yang digantung terkutuk di atas tiang salib. Nah, ada enggak orang Yahudi menyembah hakikat yang maha suci lagi maha tinggi? Ada enggak? Ada enggak? Iya. Ada enggak? Kamu katanya aku tidak mau dengan orang Yahudi, tidak percaya. Tapi enggak? kamu kutip-kutip. Loh, gila ini orang. Ada enggak orang Yahudi menyembah? Ada enggak orang Yahudi menyembah hakikat yang maha suci lagi maha tinggi? Ada enggak? Ya memang. Lah kan kita diskusi. Masa saya mengutip kemudian lagunya orang lantas saya mengatakan itu lagu saya? Aneh Anda ini. Anda gila kayaknya memang. Orang kalau mengutip kitab orang itu bukan berarti itu kitab kita. Tuyul. Yesaya 5 nomor 16. Tuhan yang disembah oleh orang Yahudi maha suci lagi maha tinggi. Artinya mereka menyembah hakikat Subhanahu wa ta'ala. Tidak menyembah makhluk yang mati dengan jalan kutuk di atas tiang salib. Pret! Emang enak?
Betul, 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 betul. Betul? Betul? Betul. Betul. Aduh. Jadi KO tadi ya, beberapa data di dalam kitabnya mereka, baik yang kitab yang mereka ambil dari agama lain maupun dari kitabnya sendiri. Contoh, di 1 Raja-Raja 22 nomor 23, karena itu sesungguhnya Tuhan telah menaruh roh dusta ke dalam mulut semua nabi, sebab sebuah nabi ini, sebab Tuhan telah menetapkan untuk menimpakan malapetaka kepadamu. Jadi Tuhan sudah menetapkan malapetaka. Kemudian 1 Samuel 16:14, tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang berasal dari Tuhan. 1 Samuel 18 nomor 10, keesokan harinya roh jahat yang berasal dari Tuhan berkuasa atas Saul sehingga Saul kerasukan di tengah-tengah rumah sedang Daud main kecapi seperti sehari-hari. Adapun Saul ada tombak di tangannya. Kemudian Paulus pun mengatakan 2 Tesalonika 2 nomor 11, dan itulah sebabnya Tuhan mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Kalau di Al-Quran jelas. Apa kata Al-Quran kita? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Bani Adam. Ketika Allah mengatakan kepada Bani Adam, Ya Bani Adam, khuzu zinatakum inda kulli masjid. Wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin, kata Allah. Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah pada setiap kamu masuk masjid. Makan serta minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Lalu Allah kemudian sebelumnya mengatakan apa kepada kita? Ya Bani Adam, la yaftinannakumus syaitan kama akhraja abawaikum minal jannah yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum inna ja'alna asyayatina awliya'a lilladina la yu'minun. Wahai anak cucu Adam, jangan sekali-kali kamu tertipu oleh iblis, sebagaimana iblis telah mengeluarkan ibu bapakmu dari surga dengan menanggalkan pakaian keduanya untuk memperlihatkan kepada keduanya aurat mereka. Sesungguhnya iblis dan para pengikutnya, yaitu orang-orang kafir, makhluk kafir, melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan iblis itu sebagai penolong bagi orang-orang yang tidak beriman. Jadi iblis, karena mereka tidak beriman, maka iblis juga datang kepada orang yang tidak beriman. Dan Allah menciptakan iblis bersama dengan orang-orang kafir untuk mempersamai mereka ini di dalam neraka jahanam kekal. Makanya Yesus dalam Matius 25 nomor 41, apa kata Yesus? Enyahlah engkau wahai orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api neraka yang menyala-nyala, api neraka jahanam bersama dengan iblis dan malaikat-malaikatnya. Jadi iblis itu dalam Al-Quran, dalam Islam memang diutus kepada orang kafir. Oke? Kita lihat apa yang telah terjadi dalam pengakuan pendiri agama Kristen di dalam suratnya 2 Korintus 12 nomor 7. Apa kata dia? Dan supaya aku Paulus jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku Paulus diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis. Ada utusan di dalam dagingku, yaitu utusan iblis. Aku Paulus di dalam dagingku ada duri, yaitu iblis. Di dalam tubuh orang yang mendirikan agama Kristen ternyata ada iblis.
Ku baca lagi ya, biar semakin syahdu ya. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku Paulus diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis. Utusan iblis di dalam dagingku. Di dalam dagingku ada seorang utusan iblis. Di dalam diriku ada iblis. Di dalam dagingku ada iblis. Ada duri di dalam dagingku dan dagingku ada iblis-iblisnya di dalam dagingku. Dagingku bukan daging semata-mata daging, tapi dagingku ada duri. Yang mana duri itu adalah iblis. Iblis ini kerjanya jelas untuk menyesatkan. Bahwa di dalam tubuhku, kata Paulus, ada iblis. Iblis ada di dalam tubuh Paulus. Paulus mengaku di dalam tubuhnya ada iblis. Iblisnya tidak mungkin mengajarkan kebenaran. Iblisnya pasti mengajarkan kejahatan. Karena iblisnya ada dalam tubuh Paulus, tidak mungkin Paulus mengajarkan kebenaran. Cak Ayu, iblis ada di dalam dagingku. Dagingku ada iblis. Ketika iblis ada dalam dagingku, maka dagingku punya iblis. Daging iblis, iblis daging, daging iblis, iblis daging. Dalam dagingku ada iblis. Iblis tidak mungkin mengajarkan kebenaran. Iblis pasti menyesatkan. Cak Ayu. 2 Korintus 12 nomor 7 jelas, pendiri agama Kristen di dalam tubuhnya bertengger sibilangang, sibilisis. Itu fakta. Itu fakta. Itu fakta. Tertulis di dalam kitab saudara. Jadi jangan menghina, jangan menghujat. Maka pantaslah Al-Quran mengatakan dalam Al-Quran surah As-Saff, apa kata Allah? Farikan hada wa farikan hakka alaihimud dalalah. Innahum muttakhasus syayatin awliya min dunillah wa yahsabuna annahum muhtadun. Sekelompok manusia pantas untuk diberi petunjuk karena mereka berakal. Dan sekelompok manusia lagi sudah pantas menjadi sesat karena mereka kemudian tidak menggunakan akal. Itu dah pasti. Sesungguhnya mereka yang pantas sesat ini menjadikan iblis sebagai pelindung mereka selain daripada Allah. Mereka menyangka bahwa mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk, padahal enggak. Siapa yang mengajarkan kemudian orang Yahudi beribadah di hari Sabat? Elohim. Jelas perintahnya. Keluaran 31 nomor 14. Kuduskanlah hari Sabat. Kalau ente tidak mengkuduskan hari Sabat, ente akan dibunuh. Karena ente telah membatalkan perjanjian Sabatku. Jelas itu. Orang Yahudi beribadah hari Sabtu karena perintah Elohim. Bagaimana dengan umat Islam? Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah. Orang Islam beribadah Jumat juga karena mereka beriman kepada Allah. Perintah jelas, muncul permasalahan mendunia. Siapa yang membisikkan hati setiap orang Kristen sehingga mereka hari Minggu ke gereja menyembah kepada Kristus? Tak ada perintah dari Elohim, tak ada perintah dari Allah, tidak ada perintah dari Yesus. Lalu bisikan dunia mana ini? Bisikan dari langit mana ini? Orang Kristen kompak
masuk ke dalam sebuah gedung, berkumpul sesama mereka pemakan babi, makhluk-makhluk berkulub yang tidak mengenal mandi junub, tidak mengenal wudhu, tidak mengenal mandi tahir, menyembah kepada makhluk yang hanya datang berupa suara kepada Paulus. Akulah Yesus yang kau aniaya. Dan pernah sekali waktu di dalam Wahyu 22 nomor 16 mengaku, akulah sang bintang timur, gilang gemilang. Sedangkan sang bintang timur menurut tradisi kitab Yahudi Yesaya 14 nomor 12 sampai nomor 15 adalah Sibilisis. Berarti yang datang mengaku Yesus, akulah Yesus, sang bintang timur tunas Daud. Kata iblis, kata Yesus, waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu memakai namaku. Ada yang datang memakai namanya. Akulah Yesus, sang bintang timur, gilang gemilang. Keren kali suaraku, Bah. Ternyata betul. Sang bintang timur Lucifer datang mengaku Yesus, disembah sama dongking. Pantasan otaknya nggak nyambung. Saya kira begitu, saudara-saudaraku. Ternyata Rasul pendiri agama Kristen diceritakan dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Apa kata orang Yahudi? Paulus ini adalah penyakit sampar yang telah menyesatkan orang yang di seluruh dunia yang beradab. Dan dia adalah tokoh dari Nasorius. Jadi dia adalah penyakit sampar yang menyesatkan orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab. Kenapa dan mengapa disebut sebagai penyesat? Oh my God. Ternyata dia mengaku di dalam tubuhnya ada tukang gocok. Siapa tukang gocoknya itu di Paulus katanya adalah Sibilisis. Kadang aku sedih ingin menangis, tetapi lupa nadanya. Ada seorang tokoh agama yang selalu digocok sama setan. Lupa nadanya. Begitu nih barangkali di sholatkan dulu kamu sih. Pas sholat generasi ada tukang gocok. Oke, silakan Bang Donki. Candeso ini agamanya apa, Cah? Kristen atau Muslim? Cahdeso. Silakan Bang Melvin Simanung Khalid, mau ditanggapin kali apa yang dinarasikan oleh Bang Zuma tadi, silakan. Silakan Bang Melvin, monitor. Kenapa termenung ya? Bang Donkin termenung nih. Merenung nih. Ini teman-teman Kristen yang naik, Cak Donkin tadi mana? Candeso tadi mana? Silakan naik lagi Candeso kalau Kristen. Silakan Bang Melvin Simanung Khalid. Ini kenapa terdiam, naik terdiam, dengar narasi Bang Zuma langsung terdiam. Ini gimana konsepnya ini? Silakan, kalau mau ditanggapin silakan, karena memang narasi tadi itu kencang kali tuh. Pantas tiba-tiba banyak yang naik oten tadi, teman-teman Kristen. Ternyata kencang kali narasinya. Silakan Bang Melvin Simanung Khalid, oi. Ini lagi proses kayaknya ya, lagi berpikir dia. Iya betul juga yang dibilang Bang Zuma ya. Nggak pernah ya ada yang ngajarin kita ke gereja. Kok bisa kita ke gereja? Itu siapa yang ngajarin? Gitu loh. Nah, termenung kan? Silakan Bang Donkin. Bang Melvin, monitor. Bang Melvin, ini termenung dia ini. Saya yakin beliau termenung gara-gara narasi tadi. Makanya kembali lagi ke dasar kita diskusi itu kan, kalau berbicara tentang Yesus lain itu kan ada pada Matius 24 nomor 4 dan 5 tadi. Waspadalah
Aku nggak cocok kalau sinden. Silakan Bang Melvin atau teman-teman Kristen yang lain mungkin ada yang mau menanggapin apa yang dinarasikan Bang Zuma tadi. Silakan. Aku nggak usah sinden lah, nggak cocok. Kalau Bang Zuma cocok kali kalau sinden. Silakan Bang Melvin. Woi. Apa pula naik-naik tidak ngomong? Woi. Bang Ardi monitor nggak Bang Ardiansa nih? Bang Zuma mau ibadah, biar Bang Zuma dulu baru saya, baru gantian. Bang Ardi nggak monitor. Sakit perutku tadi ketawa, woy. Waktu Bang Zuma sinden itu loh. Duri dalam daging. Bang Melvin. Bang Melvin. Ini gimana konsepnya ini? Coba kita naikkan yang lain ya. Mungkin ada teman-teman Kristen yang lain nih. Kita coba naikkan lagi. Nanti kalau ada teman Kristen di bawah yang pengen naik, typing aja ya. Coba kita naikkan yang minta naik ini. Atau mungkin salah tekan nih. Oke, ada Bang siapa nih? Bang Fendi. Selamat sore. Bang Fendi. Salah pencet tadi, Bang. Oh, salah pencet. Izin turunkan ya. Oke, ya. Iya. Muslim Bang ya? Muslim. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, silakan. Ada lagi teman-teman Kristen? Memang ngeri itu narasi-narasi kayak gitu ya teman-teman ya. Duri dalam daging. Kasih kesempatan teman-teman Kristen. Besok masih mau kok. Oh, masih mau kok bilang Tuhanku penyesat masih mau kok. Mau kok kah? Kan dia makuin DT. Kan dia mau terang kan dia kok patitong. Alhamdulillah. Siapa yang menyembah penyesat? Siapa yang rasulnya membuat 13 kitab? Di mana kitabnya itu digocok-gocok dulu baru bikin kitab. Masih mau datang besok. Sakit. Ayo silakan teman-teman Kristen yuk. Kirim permintaan kalau mau naik biar kami naikkan teman-teman Kristen. Silakan. Ada Bang Limin. Selamat sore Bang Limin. Agamanya apa Bang? Terputus. Oke. Silakan teman-teman Kristen. Nanti kita gantian ya. Bang Ardi nggak monitor ya. Kang Dito ini kemana ya? Tumben nggak pernah muncul Kang Dito. Atau karena saya jarang live ya? Kang Dito nggak pernah muncul beliau nih. Coba Zoker di share dulu sama Kang Dito. Kaget. Oh lagi sibuk. Siap. Coba kita naikkan lagi teman-teman Kristen ya. Nggak ada Bang Jai Atar, Kristen atau Muslim agamanya nih. Assalamualaikum. Salah pencet Bang. Waalaikumsalam. Siap, izin turunkan Abang ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita tunggu lagi teman-teman Kristen nih. Nanti ganti-gantian aja kalau jadwal ibadah ya teman-teman ya. Sudah aku bilang kan, saudara-saudaraku non muslim, 2026 ini tak usah lagi menghujat. Karena kalau kau menghujat, Bibelmu akan pasang badan. Berapa kali aku sampaikan kayak gitu. Ya, udah sering pun, bosan pun aku udah katakan itu. Jangan menghujat. Naik ke sini pakai ilmu, pakai data. Karena kalau kau menghujat, Bang Suma dan tim akan memuntahkan isi Bible. Bible akan pasang badan. Itu loh. Nggak usah terlalu lebay kali. Mau menghujat, mau menjatuhkan, mau merendahkan. Menghujat mengatakan Allah penyesat karena dia telah mengutus penyesat. Mengutus iblis, bla bla dan seterusnya. Nggak usah pakai cara-cara kayak gitu, kenapa? Bisa kan kita diskusi baik-baik. Tengoklah semalam aku dengan pendetamu. Kan baiknya itu. Meskipun pada ujungnya pada ujungnya pendeta Mario ejakulasi dini kubuat kan ya. Itu minimal kita pakai data, diskusi ilmiah. Apain pakai hujatan-hujatan kayak gitu? Gak perlu lah. Masih banyak saudara-saudara Kristen kami yang baik,
yang mau mendengarkan nasihat, yang mau mendengarkan edukasi, yang mau mengetahui isi Bible karena selama ini mereka belum tahu. Kalau umat Islam yang menyampaikan, ya pasti tujuannya adalah mencerdaskan, bukan memplesetin apa yang ada di dalamnya gitu loh. Jangan bang, gak perlu. Kalau mau menghujat, mending ke pasar, beli kemangi kata kawanku. Kemangi diapain? Pasti udah hafal semuanya nih. Jadi gitu. Begitu saudara-saudaraku. Jadi demi untuk lebih memperbaiki kondisi debat, dialog, diskusi agama Islam Kristen, saya sebagai ketua pembina Apologet Islam Indonesia, insya Allah akan membuat satu jadwal khusus untuk Gen Z. Ya, jadi generasi Z ini akan saya siapkan satu malam, insya Allah dalam satu pekan, khusus untuk generasi Z, Gen Z ini, baik Islam maupun Kristen, itu saya bolehkan naik untuk bertanya. Bertanya apa saja tentang Islam, bertanya apa saja tentang Kristen. Ya, jadi anak-anak kita, anak-anak muda, SD, SMP, SMA, mahasiswa, itu saya akan siapkan satu malam untuk naik ke komal saya atau naik di komal Apologet Islam Indonesia untuk bertanya tentang Islam, untuk bertanya tentang kekristenan. Kenapa harus bertanya dua agama ini dan kenapa harus narasumbernya Islam? Karena ketika umat Islam yang Apologet Islam, maksud saya yang membaca Bible, itu pasti diluruskan dengan akal. Malu kemudian Apologet Islam kalau mempleset-plesetkan atau menyalahartikan isi Bible itu, malu. Umat Islam itu pasti mendudukkan perkara itu untuk apa yang tertuang di dalamnya sebenar-benarnya. Tidak mungkin diplesetkan. Pertama, itu bukan kitabnya umat Islam. Yang kedua, umat Islam tidak punya kemudian kepentingan selain daripada meluruskan apa yang ada di dalam kitab tersebut. Toh itu bahasa Indonesia kan? Sama seperti buku matematika, buku kimia, buku fisika, buku biologi sama. Maka ya kita sampaikan aja apa yang ada di dalamnya. Untuk itu sekali lagi saya umumkan kepada anak-anak saya, generasi Gen Z ini, ya silakan nanti kita tentukan waktunya malam apa, kita berdiskusi di atas, membahas tentang dua agama, perbandingan agama ini. Karena saya yakin sekali ada generasi Islam yang bingung tentang Islam itu sendiri. Ada generasi Islam yang sudah terkontaminasi bahwasanya agama itu semuanya sama. Ada generasi Islam yang memahami bahwa Allah dan Allah yang ada di dalam orang Kristen itu adalah sama. Untuk itulah saya hadirkan komal. Saya berharap di komal manapun saya hadir, saya minta komalnya untuk diarahkan yang dinaikkan anak-anak muda saja. Usia SMP, SD, SMP, SMA. Untuk naik ke atas, mempertanyakan tentang imannya, supaya mereka betul-betul tahu ini Islam seperti ini Kristen seperti ini. Kenapa? Karena misionaris sekali lagi, sasaran mereka itu adalah anak-anak SD, anak SMP, SMA, bahkan mahasiswa. Untuk itu, mereka kita akan ajak berdiskusi dari hati ke hati. Apa yang Anda pahami, siapa aja yang datang kepada kalian yang mengajarkan kemudian tentang agama dan seterusnya, mereka harus kita jaga. Jadi yang sudah usia 30 tahun, 25 tahun ke atas cukup menyimak nanti. Untuk sesi malam itu kita naikkan anak-anak kecil untuk kita ajari sesuai dengan pertanyaan mereka. Itu sangat penting. Begitu juga, alhamdulillah semalam kami ada rapat teman-teman sekalian. Karena maraknya kemudian serangan-serangan misionaris dari luar, ya, masuk ke Indonesia dan sasaran empuknya itu adalah basis-basis Islam yang mereka jauh dari dakwah-dakwah Islam yang berjalan secara rutin. Maka kami membuat buku untuk menangkal gerakan kristenisasi, di mana buku ini akan kita bagikan kepada umat Islam
khususnya kepada anak-anak kita yang ada di pelosok-pelosok dengan gratis. Nah, kami minta kepada umat Islam yang memiliki rezeki bertambah, berlebih, yang mau berimpak, bersedekah untuk membelikan buku-buku itu. Misalnya bukunya 100.000, ada dari saudara kita yang mau berimpak 10 buku, silakan. 10 buku akan kita salurkan dan cara penyalurannya itu nanti akan kita live-kan. Misalnya buku kita akan salurkan ke Bandung. Di Bandung membutuhkan misalnya kita mau sebar buku di sana 500. Maka 500 ini kita minta kepada umat Islam untuk beli buku tersebut, lalu kita bagi-bagikan buku ini kepada anak-anak Islam. Seperti yang dilakukan oleh Lina Tidak Jaya, membagi-bagikan atribut, tabloid-tabloid, majalah-majalah agama dia, termasuk kaos-kaos. Kita pun akan melakukan itu. Tapi sasaran kita adalah umat Islam, bukan umat di luar Islam. Kita akan membagikan dan kita akan live-kan. Apologet Islam Indonesia melakukan pemberantasan gerakan misionaris, gerakan-gerakan pemurtadan dengan tema anti pemurtadan terhadap umat Islam yang awam. Kita akan live-kan orang-orang AFI di pelosok-pelosok akan datang membagikan buku tersebut secara gratis. Tentu buku ini adalah infak sedekah dari umat Islam yang mau ikut berpartisipasi dalam hal ini. Insya Allah tahun ini kalau bisa kita tembuskan sampai 5.000 buku, itu sudah sangat lumayan. Bayangkan kalau seluruh Indonesia di setiap rumah umat Islam ada buku anti pemurtadan, insya Allah Islam akan semakin kuat akidahnya. Kita membantu para ustadz, kita membantu para ulama untuk menanamkan akidah kepada generasi Islam. Supaya apa? Ke depan ketika ada yang mencoba untuk mengganggu bangsa yang kita cintai ini, tentu generasi Islam yang cinta akan Islam itu include dengan cinta kepada tanah air. Karena cinta Islam sama dengan cinta tanah air sama dengan cinta Islam. Tak ada lagi kemudian kekuatan dari luar yang akan merongrong bangsa yang kita cintai ini. Kenapa? Karena seluruh pemudahnya kuat di dalam memegang akidah Islam. Dengan kata lain, mereka adalah orang-orang yang rela berjihad demi bangsa dan negaranya. Sekali lagi, berdasarkan hasil rapat bersama, rapat luar biasa manajemen Apologet Islam Indonesia, diputuskan beberapa kemudian perkara, diantaranya 2 yang tadi. Kita akan membuat komal untuk genset. Kemudian yang kedua, kita akan membagikan buku-buku secara gratis kepada generasi Islam. Dan kita akan mensasar juga kampus-kampus, SMP, SMA yang mereka jauh lagi dari pelajaran-pelajaran Islam. Kita masuk ke sana, membagikan buku-buku itu secara gratis. Tentu yang kita harapkan adalah saudara-saudara muslim yang memiliki rezeki berlebih untuk kemudian memberikan buku gratis ini kepada anak-anak kita. Nanti kita akan programkan itu untuk kita sampaikan. Tentu penyalurannya kepada rekening Apologet Islam Indonesia, rekening yang ada di Bank BNI. Nanti Anda akan catat begitu transfer untuk pembelian infak buku. 2 buku, 3 buku, 4 buku. Bayangkan kalau umat Islam membeli 1.000 buku, 2.000 buku, 30.000. Berapa banyak umat Islam yang akan kita selamatkan dari pemurtadan. Ingat sahabat-sahabatku muslim, 1 orang yang kita selamatkan untuk tidak murtad, itu sama halnya kita sudah menyelamatkan jutaan manusia. Kenapa? Keturunannya akan tetap menjadi pengikut baginda Rasulullah Muhammad SAW. 1 orang yang murtad keluar Islam, kita biarkan tanpa ada gerakan dari kita untuk upaya agar mereka tidak keluar dari Islam, maka itu sama halnya kita membiarkan jutaan orang keluar daripada agama Islam. Ayo kita mulai melalui kendaraan kita Apologet Islam Indonesia. Insya Allah generasi Islam Indonesia terhindarkan dari gerakan pemurtadan yang tersusun rapi oleh orang-orang di luar Islam yang menginginkan adanya gerakan-gerakan pemurtadan. Sekian begitu saudara-saudaraku sekalian. Di sini saya mau Bang Zuma, ya, sedikit itu kan tiap DPW nanti ya Bang Zuma dibagikan langsung bukunya kan? Iya, langsung betul. buku dibagikan tiap DPW karena daerah Sulawesi Tenggara ini sudah mulai rawan juga. Ya, yang itu jadi pasti. pembahasan itu. Nah. Pasti itu. Kami ngerti, kami paham. Kami orang-orang yang ada di manajemen inti Apologet Islam Indonesia membaca, mencium aroma itu. Mencium aroma itu. Tahu ritme, gelombang, suara kecil seperti suara jangkrik pun kami tahu. Di wilayah mana mereka bekerja,
gerakan apa yang mereka lakukan, kami paham. Kami paham, kami tidak tidur, kami tahu itu. Maka salah satu upaya yang kami lakukan adalah mengajak saudagar-saudagar kaya Islam untuk membeli buku-buku anti pemurtadan untuk kita bagikan secara gratis kepada anak-anak kita. Kita akan bagikan ke sekolah-sekolah. Tapi yang Islam kita tidak bagikan kepada non-Muslim. Kita bukan mereka yang mau mengislamkan orang di luar Islam. Tidak, kita hanya ingin membagikan kepada anak-anak kita Islam supaya agama Islam ini dicintai oleh mereka. Ingat saudaraku, untuk apa mereka para penghujat ini lari ke luar negeri? Untuk menyusun siasat, untuk mengambil sebuah sikap, tindakan untuk kembali ke Indonesia. Kembali ke Indonesia bukan orangnya, tetapi siapa? Kekuatan-kekuatan yang mereka susun masuk ke Nusantara untuk kembali menghantam akidah umat Islam dengan program-program mereka. Untuk itu, Apologet Islam Indonesia bangkit untuk membagikan buku anti pemurtadan kepada anak-anak generasi Islam, supaya mereka kuat memegang ajaran agama Islam, supaya mereka kemudian bisa mengajarkan kepada adik-adiknya, kepada ponakan-ponakannya, kepada generasi berikutnya. Ini buku ini pegang, insya Allah kamu tidak akan keluar dari agama Islam. Nanti kita akan bahas lebih jauh, yang pada intinya kendaraan kita untuk membersihkan gerakan-gerakan pemurtadan ini, karena mereka juga sudah masuk ke pesantren-pesantren, bahkan mereka sudah masuk ke masjid-masjid. Tadi mama saya dari Medan itu kirim PT seorang non muslim yang kami kenal sebagai penjual nasi di Medan, Karisten, masuk ke masjid Raya Aceh menggunakan hijab dan di situ membuat PT. Ini tindakan yang sangat luar biasa menghinakan umat Islam, dan kami tahu siapa oknumnya, kami kenal siapa oknumnya, kami tahu, kami pernah belanja di tempat dia, ke warung dia. Ternyata dia sudah terlalu jauh, dia masuk merambah ke masjid-masjid menggunakan hijab seakan-akan dia adalah seorang muslim. Ini harus diantisipasi segera. Sekali lagi, ini harus diantisipasi segera. Maka salah satu tindakan nyata yang akan kita lakukan adalah membagikan buku secara gratis kepada generasi Islam semua umur. Anak-anak Islam SD, SMP, SMA kita akan bagikan buku-buku ini secara gratis, dan tentu melalui Apologet Islam Indonesia, para saudagar-saudagar Islam, kami minta kesediaannya untuk memberikan kemudian memfasilitasi kemudian gerakan ini bisa berlanjut. Sekira begitu sahabat muslim. Di sini sudah asar dan kebetulan ada guru saya, ada abang saya di sini yang mulia, Masya Allah, Bang Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nyimak. Lanjut. Wah, kangen kali aku abang. Kemana aja abangku? Nggak diundang sama Pandi nggak pernah ngundang. Oh, Masya Allah. Baik abang, ini di sini udah azan. Sementara saya ibadah dulu, nanti kita lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan ada duri dalam daging, karena kalau ada duri dalam daging ada Sampah aja tukang Kiriolo kan, pocong. jangan sampah aja Kiriolo. Lanjut. Iya.